kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Salam, sahabat yang baik hati. Marilah menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 30 Juli 2021, terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 44. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Dalam Bible kita dikatakan, songo dia maatong tarbahin hamu gabe porsea, aina masih jaloan sangap dohamu sama hamu, alai anggo sangap nasian debata nasa sadai dan dilului hamu. Sahabat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham Maslow, seorang tokoh psikolog yang terkenal, menyebut salah satu kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri artinya keinginan untuk bisa diakui. Konkretnya, ingin dihargai, ingin disanjung, atau ingin dihormat. Adakah manusia yang tidak mau dihormati? Semua orang ingin dihormati. Orang tua ingin dihormati anak-anaknya. Direktur ingin dihormati para karyawannya. Penghormatan itu tidaklah salah. Penghormatan anak-anak kepada orang tua sudah sepatutnya. Ingot patik palimahun. Seorang anak akan kualat jika tidak bisa menghormati orang tuanya. Kehormatan kita juga akan terlihat dari penghormatan yang kita beri pada yang patut menerimanya. Kita mau dihormati, padahal kita tidak menghormati yang lain. Kemudian sahabat yang baik hati, hormat ini seringkali hanya manis di bibir. Banyak orang memberi hormat dengan kepura-puraan, si paula-ula. Misalnya, seorang karyawan berpapasan dengan direkturnya, dia menunduk hingga bosnya lewat, baru dia bisa berdiri tegak. Padahal begitu si bos lewat, dia mengucapkan sumpah serapah, mamurai, natape di bagasan nama rungutungut, manang di bagasan rohana. Hormat bukan hanya di bibir. Hormat harus terlihat dari apresiasi penghormatan kita. Namun manusia cenderung memiliki ego, ingin dihormati dari yang sepatutnya. Mereka yang terbiasa senang dipuji akan menjadikan pujian berhala. Mereka-mereka yang terbiasa dipuji akan stres ketika tiba-tiba tidak mendapat hormat lagi. Ini yang disebut sindrom narsis. Haus akan pujian, pengakuan, dan hormat
menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Kita mentahtakan diri sendiri di atas semua yang lain. Ibana ma naung humebat disaluhutna, menilai diri sendiri serba melampaui dari yang lain. Ibana do na umbeteng sian halak. Dalam banyak cara kita tergoda menciptakan dan mencari panggung demi menarik aplaus dan puja-puji serta demi kepentingan sendiri. Saudara, sahabat Tuhan Yesus, Tuhan tidak membutuhkan hormat dari manusia, karena memang kehormatan itu sejak awal telah ada dalam dirinya. Kehormatan itu nampak dalam kasih terhadap Allah Bapanya. Kehormatan itu nyata pula dalam segala pekerjaan dan tindakannya sebagai yang diutus Bapa. Yohanes 5 ayat 36. Kehormatannya terpancar pula dari kesetiaan dan terutama dalam pengorbanannya hingga selesailah sudah di atas salib. Dalam Yesus Tuhan, pujian dan hormat itu memang nyata dalam kasih. Saat kita sungguh mengasihi Allah dan kita tahu apa artinya melakukan kehendak-Nya, Allah tetap menjadi pusat dan selalu menjadi yang pertama serta utama. Tetapi Tuhan sebenarnya mau ingatkan kita juga agar berhati-hati. Sebab ada yang cuma memakai nama Allah dan segala atribut yang berkenan dengan Allah itu sebagai sarana untuk menyamakan diri dan demi kepentingan sendiri. Dan mari kita renungkan kata-kata Tuhan kepada orang Yahudi, "Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas nama dirinya sendiri, kamu akan menerima dia." Yohanes pasal 5 ayat 43. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita mencari hormat yang datang dari Allah, yaitu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih kita melakukan kehendak Allah, dan dengan kasih kita mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, sembah dan puji kami di hadapan-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami akan firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membuat hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya kepadamu-lah Tuhan kami berserah, memohon berkati hidup kami ini selalu. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Horas. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.